Halo, Assalamualaikum pemirsa yang budiman. Selamat datang di channel Historical Islamic Revelation, sebuah channel yang akan menguak semua sejarah Islam. Pada episode kali ini didahului oleh prolog tentang pentingnya sejarah oleh Ustadz Budi Azhari LC. Selamat menikmati. Dan hadirin, bagaimana Quran, mushaf Quran yang ada sama kita itu bisa membangkitkan peradaban. Dulu masyarakat Arab bukan masyarakat, mereka bukan siapa-siapa, Pak. Mereka sama sekali tidak dianggap di percaturan dunia saat itu. Tapi begitu mereka jalankan Quran, mereka dalam bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka memimpin bumi. Bahwa ternyata Al-Quran itu lebih dari sepertiga isinya sejarah. Sejarah umat sebelum Nabi Muhammad. Lihat, sejarah umat sebelum Nabi Muhammad itu kisah-kisahnya turunnya di ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah. Itu artinya sepanjang 13 tahun di Mekah dipenuhi dengan kisah tentang sejarah. Sementara Mekah itu oleh para ahli ilmu disebut sebagai pembangunan pondasi. Jadi membangun pondasi generasi. Nabi kan di Madinah nanti sudah bicara negara, sudah bicara hukum, itu nanti. Nah, sekarang baru tahu kita mengapa hari ini kita bicara hukum Islam nggak tegak-tegak, Pak. Mau ditegakkan di atas apa? Wong pondasinya nggak ada. Ini yang kelewat di kita. Jadi cara Allah untuk membangun generasi itu menggunakan sejarah untuk pondasi awalnya. Subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Saya nonton ceramah salah satu ustadz di YouTube. Ustadz tersebut mengatakan firqah sesat terbesar amat ini adalah jamaah tabligh. Yang kedua adalah ikhwanul muslimin. Bagaimana dengan fatwa ustadz tersebut? Ya Pak Ustadz, ini kelompok tak usah diikuti, karena bagi dia semuanya sesat. Judul bukunya yang menulis Yazid Abdul Qadir Jawas. Semuanya sesat. Ikhwanul muslimin sesat, tasawuf sesat, sesat. Yang tak sesat cuma dia. Dan sesama dia pun saling menyesatkan. Pada episode pertama diceritakan sekilas tentang Turki Seljuk yang merupakan kesultanan Islam pertama yang dibentuk oleh bangsa Turki di era kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dalam sejarahnya, bangsa Turki telah memunculkan dua dinasti yang mempunyai kesultanan besar, yaitu Turki Seljuk dan Turki Utsmani. Kita akan coba bicarakan tentang Turki Seljuk ini yang terlewat dari episode pertama. Ada beberapa hal yang menarik dari Turki Seljuk ini. Itu pertama, Turki Seljuk ini merupakan kesultanan di bawah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dia sangat berjasa menahan kekhalifahan dari kemerosotan karena ronrongan dari penguasa Syiah Fatimiyah. Kedua, Bani Seljuk juga telah memperak-perandakan kekuatan Romawi Timur melalui pertempuran Mazikir. Dan kekalahan ini menggemparkan dan sekaligus memalukan penguasa Nasrani di Eropa Barat maupun Eropa Timur. Ketiga, Turki Seljuk ini kemudian dipropagandakan sebagai pemicu
perang salib, perang yang hampir berlangsung selama 200 tahun ya. Oke, Bani Saljuk ini telah membantu dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dalam mengalahkan pengaruh dinasti Bani Fatimiyah dan Buhawiyah yang beraliran Syiah. Adapun kaum Syiah Buhawi itu ada di Iran dan Irak, sedangkan Bani Fatimiyah ada di Mesir dan Syam yang mempunyai kekuatan dan pengaruh serta kerajaan yang hampir menyaingi dan meruntuhkan dan hampir-hampir meruntuhkan kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni. Dinasti Turki Saljuk ini menyokong sepenuhnya dinasti Abbasiyah ya, karena sama-sama beraliran Sunni dalam hal kemiliteran ya. Adalah Tulkirbek, Raja Bani Saljuk yang awalnya mampu menghancurkan pemerintahan Buoihi di Baghdad, Irak. Dia mencopot setelah dia mengalahkan Syiah di Baghdad. Dia mencopot semua tulisan di depan masjid yang menghina para sahabat Nabi. Usaha ini diteruskan oleh pengusaha Saljuk selanjutnya, yaitu Alip Arslan. Dia lalu menyerang dinasti Fatimiyah yang Syiah di Mesir, namun tidak berhasil. Kemudian dia bergerak ke Syam Selatan dan berhasil menaklukkan Ramallah dan Baitul Maqdis yang dikuasai oleh Bani Fatimiyah Syiah di sekitar tahun 1070 Masehi. Dia kemudian juga menaklukkan wilayah Romawi Timur Bizantin di Armenia dan Georgia. Di wilayah Armenia dan Georgia ini kemudian Alip Arslan ini menyebarkan dakwah Islam ya. Gerakan Alip Arslan ini itu membuat marah ya Kaisar Bizantin yang bernama Romanos IV Diogenes. Lalu dia pun melibatkan diri untuk berperang dengan Kesultanan Turki Saljuk. Perang ini disebut dengan Perang Manzikert ya, Manzikert di tahun 1070 Masehi. Dalam perang Manzikert ini Romawi berkekuatan 200.000 pasukan, sedangkan pasukan Alip Arslan sekitar 20.000 tentara saja. Ada rasa ragu dan takut di dada Sultan Alip Arslan ketika melihat kekuatan Romawi yang sangat besar tersebut. Kemudian seorang ulama menasihati Sultan agar perang dilakukan pada hari Jumat setelah matahari tergelincir ya, sekitar jam 12 ketika para khatib sedang mendoakan kemenangan kaum muslimin. Kemudian juga Alip Arslan memerintahkan pasukannya untuk memakai kain kafan sebagai baju tempur sebagai simbol jihad total. Kemudian kedua pasukan tersebut bertemulah di sebuah daerah ya, di sebuah daerah yang disebut dengan Manzikert ya. Saat kedua pasukan bertemu itulah Sultan turun dari kudanya dan bersujud kepada Allah, berdoa agar diberi kemenangan. Akhirnya setelah pertempuran besar terjadi, pasukan Romawi pun dikalahkan. Ya, karena pasukan Romawi kebanyakan adalah pasukan bayaran yang loyalitasnya rendah. Kekalahan ini mempermalukan kekaisaran Romawi dalam sejarah yang terkenal dengan kekuatan militernya. Kaisar Romawi berhasil ditahan ya, dan dibawa ke hadapan Sultan. Lalu Sultan bertanya, apa yang akan kau lakukan terhadap saya jika saya adalah taruhanmu? Kaisar berkata, semua yang buruk-buruk. Mungkin kau akan membunuhku karena kau giring aku ke negerimu, atau kau mengampuniku dan mengambil tebusan dariku dan mengembalikanku ke negeriku. Sultan berkata, tak ada yang aku inginkan dari kau kecuali tebusan darimu. Gitulah akhirnya Romanus menebus dirinya dengan 150.000 dinar. Ya, kemudian dia memberi minum kepada Sultan dan mencium tanah di depan Sultan. Kemudian juga dia mencium tanahnya ke arah istana Khalifah Abbasiyah sebagai rasa hormat.
Lalu Sultan mengantarnya sang kaisar pulang sampai jarak 4 mil dengan tentara yang mengiringinya dengan panji-panji yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sini kita paham bahwa sebenarnya Konstantinopel yang merupakan kekuasaan Romawi Timur Bizantin sudah takluk di tahun 1031 Masehi oleh Turki Seljuk pada pertempuran Mazikar ini. Jadi ini sudah sekitar 400 tahun ya sebelum benar-benar kota itu ditaklukkan oleh Turki Utsmani di tahun 1453 Masehi. Namun Sultan Alip Arslan yang ditakdir Allah tidak masuk ke kota Konstantinopel dan menguasainya. Padahal secara de facto menyerahnya Romanus, Raja Bizantin ini adalah simbol takluknya Romawi Bizantin. Peristiwa Manzikert menjadi arti penting bagi dunia Islam karena peristiwa ini menjadi titik awal menyebarnya dakwah Islam di Anatoli dan sekitarnya yang merupakan kekuasaan Bizantin selama berabad-abad dan belum disentuh oleh kekhalifahan Islam sebelumnya. Dan juga menjadi arti penting karena menjadi cita-cita Sultan Khilafah Turki Utsmani untuk melakukan Konstantinopel yang diturunkan terus kepada penggantinya. Demikianlah akhir video ini. Simak terus lanjutannya di episode ketiga. Temanya adalah tentang reaksi Eropa terhadap kekalahan di Manzikert ini. Dukung terus channel ini dengan subscribe, share, dan like agar kita dapat terus memahami sejarah Utsmani ini yang banyak terdistorsi, agar kita sama-sama paham bahwa umat Islam punya sejarah sebagai penguasa dunia yang menggentarkan Eropa dan Asia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.